Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini saya bisa kembali menyapa saudara ya. Jadi ini tayangannya ba'da tarawih. Biar kalau haus saya bisa minum ya. Ya, saudara juga nyantai aja lah ya. Nyantai. Boleh on cam, boleh tidak juga nggak apa-apa. Yang terkendala hadir, ini tayangan insya Allah saya rekam dan insya Allah saya upload di YouTube seperti biasa ya. Oke, malam ini saya akan memperkenalkan bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu ya mohon bersabar, silakan digunakan ya. Satu aplikasi yang tadi saya sudah kirim ke WA Group masing-masing ya. Aplikasinya saya kirim ke WA Group masing-masing. Jadi kalau dilihat ini nih ya, nah ini ya, ini Al-Jami lil Hadisin Nabawi.exe. Kalau ngiding Pak penuh. Jadi Mohon maaf, Macintosh, Apple, MacBook ya, itu nggak bisa pakai ini. Jadi saya pindah dulu ke Microsoft ya. Saya pindah dulu ke Microsoft, komputernya saya pindah dulu ke Microsoft dan seperti inilah tampilannya. Jadi ini Exe saya cari untuk Microsoft untuk Macintosh ya, untuk Apple-nya tidak ketemu atau belum ketemu. Ya boleh jadi sudah ada tapi belum ketemu. Jadi mohon maaf bagi para pengguna Apple MacBook ya. Jadi ini hanya bisa dibuka di di Microsoft ya, di Microsoft bukan di MacBook, bukan di Apple. Nah, jadi tadi saya kirim yang zip ini ya, Al-Jami lil Hadisin Nabawi _share zip. Ini di unzip dulu, kemudian baru diinstal. Setelah di unzip kan keluar ini nih ya, Al-Jami lil Hadisin Nabawi.exe, kemudian diinstal. Saya dapat ini dari internet ya, open source, mudah-mudahan open source ya. Jadi ya saya tidak sempat ngecek aspek legalnya, jadi mohon maaf kalau ini melanggar hukum ya. Itu. Tapi karena kita pengguna ya, jadi selama itu ada di internet, saya coba unduh dan ternyata bisa kita gunakan, ya bisa kita gunakan. Dan ternyata aplikasi ini dibuat 2008 nih. Jadi udah berapa? Sekian tahun yang lalu ya. 2008, 2018, 10 tahun, 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu ya. Ini kalau lihat ininya nih, date modified-nya ini 2008. Oke. Nah, jadi kalau ini sudah terinstal, maka tampilan di layar awal komputer kita itu seperti ini. Nih ya. Ini ada ini nih. Al-Jami lil Hadisin Nabawi, ada gambar ini, ikonnya seperti ini. Ntar saya perbesar dulu deh. Bisa diperbesar nggak ya? Large icon. Nah, mana. Nah, ini ya. Nih. Al-Jami lil Hadisin Nabawi ya, kemudian saya tarik ke bawah nih ke sini, jadilah ini. Oke. Kita coba buka. Ini diklik ya, diklik aja nih. Nah. Jadilah ini. Oke. Nah, ini kemudian minggu kemarin itu kan saya memberikan contoh niat itu ya, mana hadisnya kelas ya, saya juga tampilkan itu. Ternyata hadis niat itu kan di Sahih Bukhari saja itu beragam ya, beragam. Di Sahih Bukhari saja beragam, dan hari ini atau malam ini kita akan coba melacaknya berdasarkan berdasarkan aplikasi dulu lah ya, berdasarkan aplikasi untuk memastikan bahwa memang hadis innamal a'malu binniyat itu beragam redaksinya, termasuk yang ada di Sahih Bukhari ya, termasuk yang ada di Sahih Bukhari. Jadi itu mohon diketahui dan diterima saja ya. Faktanya memang begitu, hadis innamal a'malu binniyat, yang boleh jadi di antara kita sudah terbiasa menemukan hadis itu sejak kita sanawiyah ya,
Saya sendiri menemukannya sejak sanawiyah lah, sejak sanawiyah dan baru dilacak itu setelah jadi mahasiswa tafsir hadis tahun 86. Nah itu. Jadi S1 saya itu kan tafsir hadis ya. S1 saya tafsir hadis, kemudian skripsi saya juga hadis bukan tafsir, dan karena itu pula saya kemudian diamanahi oleh negara sebagai PNS, dulu istilahnya PNS, sekarang ASN, memegang mata kuliah ulumul hadis di beberapa prodi ya, di beberapa prodi, baik S1, S2 ataupun S3. Nah, oke, saudara, bagi yang sudah melihat tayangan digitalisasi hadis di YouTube itu, tayangan saya waktu saya memberikan materi di mana di STDI Jember, itu kan saya sudah kirim ya ke beberapa WA group tayangan saya terkait dengan digitalisasi hadis itu, dan memang seperti itu. Jadi kalaulah kita kemudian kemarin itu melihat saya tutup dulu ya. Nah, ini inilah faktanya. Ini dalam Sahih Bukhari hadis yang pertama ini sampai sini ya. Kita kasih kuning. Oke. Sebentar. Jadi yakulunya jangan ke bawah, ini aja nih. Ini kita kasih kuning ya. Kita kasih kuning. Kemudian hadis keduanya nomor urut 52. Nomor urut 52 itu berdasarkan aplikasi lama yang saya gunakan ya. Termasuk Lidwa, ini ada aplikasinya. Kita coba di sini. Nah, ini ya. Ini kita kasih kasih hijau lah ya. Ini kan udah ketahuan nih. Ini ada inama. Di sini nggak pakai inama. Ini amalnya jama, bin niat, niatnya jama, ini bin niat, niatnya mufrad. Jadi kalau nanti di aplikasi yang tadi ditampilkan itu kita ketikkan niatnya jama, yang mufrad nggak dapat tuh. Ya, yang mufradnya nggak dapat. Jadi harus pilih kosakata yang ada di semua teks matan ini. Oke, yang ketiga ini seperti ini. Kita kasih biru lah ya. Si biru. Oke, di hadis yang pertama tidak ada faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihnya, langsung ila dunya yusibuha ya. Di hadis kedua ada ilallah wa rasulihnya ya. Di hadis ketiga ada ilallah wa rasulihnya. Di hadis pertama yankihuha, di hadis kedua yatazawwajuha. Ini saya langsung loncat ke teori ulumul hadisnya. Riwayat bil makna. Ini contoh riwayat bil makna itu begini. Yankihuha dan yatazawwajuha sama artinya, tetapi lafaznya berbeda. Di sini, oke, ini yankihuha, ini yatazawwajuha, ini yatazawwajuha. Oke, di hadis yang ketiga, yang keempat, oke, al-amalu bin niyat. Nah, sampai sini saya kasih ini magenta ya. Di sini ternyata terbalik. Maklub ya, terbalik itu maklub. Jadi tolong dilihat lagi buku Taisir Mustalah Hadisnya. Oh, ada yang belum di ACC. Siapa? Perasaan sudah deh. Oke. Yang belum di ACC rasanya sudah deh ya. Oke, sudah. Oke. Jadi di hadis nomor urut ini ya, nanti kita cek lah di masing-masing aplikasi biasanya ada yang sama, tetapi banyak yang berbeda. Ini versi riwayat Musaddad, Hadatsana Ahmad dan seterusnya ini al-amalu bin niat faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha dulu. Aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, ini itu ya. Oke.
Kemudian di nomor urut berikutnya al-amalu bin niyah. Ini ya. Ini al-amalu bin niyah, ini kita kasih merah lah ya. Ini al-amalu bin niyat, ini amalnya mufrad, niatnya mufrad tuh. Ya. Amalnya mufrad, niatnya mufrad. Oh, sebentar. Oh iya, tuh. Ini amalnya mufrad, niatnya mufrad ya. Tuh. Yang ini. Oke, terus di hadis berikutnya ini kembali ada innama, a'mal, jama, niatnya mufrad. Saya kasih warna apa? Hijau lah ya. Bagus sosis premium. Enggak ada yang ngalahin. Oke. Kemudian oke. Kemudian ini hadis yang terakhir nih. Innamal a'malu, ini ya, innamal a'malu sampai dengan ini. Oke, ini kasih warna apa? Abu lah ya. Jangan abu deh. Hijau yang ini nih, hijau ini. Aduh, nggak enak. Hijau inilah, lumayan. Ya, hijau artileri ya. Itu. Nah, jadi saudara, hadis innamal a'malu binniyat yang boleh jadi kita hafalnya dari Arba'in Nawawi itu, ya. Jadi kan waktu kita sanawiyah kan bacanya Arba'in Nawawi ya, dan di Arba'in Nawawi langsung disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam muhaddis ya, dua orang imam muhaddis, Bukhari dan Muslim dan seterusnya seperti itu. Oke, sementara ketika kita buka di Bukhari-nya itu ada 7 versi ya. Dan kalau di Muslim ini ada satu versi, mana yang ini nih. Mana. Ini. Sampai sini ya. Ini di Muslim saya kasih ini aja deh. Nah, jadi kalau di Muslim teksnya aja yang saya kasih merah ya. Ini, sebentar. Ini ya, sampai nilai. Ini. Oke. Itu. Nah, riwayat yang di Muslim ini melalui Abdullah bin Maslamah dan ini juga ada di Bukhari. Mana Abdullah bin Maslamah? Nah, ini Abdullah bin Maslamah akhbarona Malik. Nah, ini ya. Jadi Bukhari terima dari Abdullah bin Maslamah dari Malik. Malik ini siapa? Malik bin Anas. Imam Malik ya, Imam Malik. Dan setelah saya cek satu persatu, ini adalah riwayat yang kualitas para perawinya itu paling sahih. Memang tidak ada, atau saya tidak menemukan ya, tidak menemukan keterangan, bukan tidak ada ya, tidak menemukan keterangan bahwa Muslim memilih riwayat ini, Abdullah bin Maslamah, Hadatsana Malik ini sebagai riwayat melalui jalur yang paling sahih. Saya tidak menemukan keterangan itu dari Imam Muslimnya, tetapi besar kemungkinan Muslim melakukan tarjih ya. Muslim melakukan tarjih, melakukan benchmark antar riwayat itu, dan itulah yang boleh jadi dipilih oleh Imam Muslim untuk dimasukkan ke dalam kitab Sahih Muslimnya. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari itu ada 7 versi, dalam Sahih Muslim hanya 1 versi. Tetapi Imam Muslim mengungkap sanad lainnya. Ini Muhammad bin Rumhin. Di sini ada ha itu artinya tahwilu sanad. Sanad kembali berpindah. Jadi kalau di sini ada hadatsana Muhammad bin Rumhin, ini posisinya sama dengan Abdullah bin Maslamah sebagai guru Imam Muslim. Di sini ada ha tahwilu sanad nih, yang ini ya. Wa hadatsana Abu Rabi, Abu Rabi di sini juga sama posisinya sebagai guru Imam Muslim. Jadi untuk sanad, untuk skema sanad Imam Muslimnya insya Allah minggu depan ya, tidak minggu sekarang lah. Sekarang Bukhari aja dulu. Bukhari aja dulu.
Oke. Jadi dengan 7 ragam variasi redaksi matan, kita bisa menemukan masing-masing jalur untuk masing-masing redaksi itu seperti ini. Hadis yang pertama, Hadatsana Al-Humaidi. Al-Humaidi itu siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini ya. Jadi dari sini sampai Nabi, mana Nabi? Nah, sampai sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan sanad itu. Jadi saya kasih warna apa ya? Warna ungu lah ya. Nah ini saya kasih warna ungu. Jadi semua sanadnya saya kasih warna ungu. Semua sanadnya saya kasih warna ungu. Tuh, jadi nanti UTS-nya pilih hadis masing-masing mahasiswa, pilih hadis masing-masing. Kemudian tunjukkan mana rawi, mana sanad, mana matan. Nah, gitu ya. Jadi malam ini saya bocorkan UTS-nya ya. Malam ini saya bocorkan UTS biar nanti lebarannya nyantai. Jadi UTS-nya sebelum lebaran lah. Oke. Oke, ini sampai sini ya. Ini kasih ungu. Jadi sanad itu apa? Sanad itu silsilatul rijal al-muwassil ilal matan. Ini rangkaian rijal. Rijal itu ini Qutaibah, Abdul Wahab, itu rijal ya. Jama' dari rajul. Nah, itu mohon term teknis jangan diterjemahkan. Term teknis itu pahami saja. Ya kalau diterjemahkan bisa. Rijal itu kan jamannya rajul. Rajul itu kan laki-laki. Ya, ada yang menerjemahkan laki-laki, ada yang menerjemahkan orang kan gitu ya, tergantung siakul kalamnya. Itu seperti itu. Nah, saudara, jadi ternyata hadis itu begini, berbeda dengan Quran. Quran itu, jadi di antara penyebabnya Quran lebih awal dibukukan. Zaman siapa? Zaman Khalifah Utsman. Ya, keluar. Yang lagi. Oke, ya. Jadi Quran dibukukan zaman Khalifah Utsman sehingga kita boleh menyebutkan selesai persoalan ya terkait dengan perbedaan bacaan gitu ya. Jadi mushaf standar itu Rasam Utsmani, mushaf Utsmani. Mushaf standar itu adalah mushaf Utsmani, Rasam Utsmani, dan kita hari ini menerima seperti itu adanya. Jadi kalaulah boleh berandai-andai, Al-Baqarah ayat 2 misalkan ya, la raiba fihi, kalau seperti hadis, boleh jadi nanti ada ayat la syakka fihi. Ya sekarang kita menemukan la syakka fihi itu sebagai tafsir ya. La raiba tidak ada keraguan, la syakka tidak ada keraguan. Tapi teks ayatnya Utsmani itu la raiba yang kita lihat hari ini dalam Quran yang ada di hadapan kita itu. Gitu. Tapi kalau riwayat bil mana boleh jadi la syakka fihi hudal lil muttaqin. Nah, teksnya itu boleh jadi begitu ya. Teksnya itu boleh jadi begitu. Tapi ya alhamdulillah ya Quran lebih awal dibukukan dan kita menerima apapun yang kita baca itu sama dari Maroko paling barat sampai Merauke paling timur. Itu ya. Ya di seluruh dunia lah ya, kan tidak hanya dari Maroko sampai Merauke. Ya di seluruh dunia Quran dicetak sama. Kalaupun nanti ada yang salah cetak biasanya langsung ketahuan tuh. Biasanya langsung ketahuan. Gitu. Jadi malam ini saya ingin menegaskan kembali bahwa hadis itu terdiri dari 3 unsur. Ya, yang pertama rawi, yang kedua sanad, yang ketiga matan. Nah, rawi terakhir itu para mudawwin itu siapa? Al-Bukhari, Muslim,
Ya, jadi kalau kemarin kita sempat membuat time series ya, membuat time series. Jadi kalaulah time seriesnya saya buat di sini aja ya. Saya buat di sini time series dari 9 masodir asliyah ya. Time series dari 9 masodir asliyah. Yang pertama itu kan Imam Malik ya. Ini masih Rabik. Nah, jadi Imam Malik, Malik bin Anas ini wafat 179 ya, Hijriah. Oke. Jadi yang di atasnya saya bikin dulu Nabi ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat 11 Hijriah. Oke. Malik bin Anas wafat 179. Oke, WS wafat ya. Berikutnya siapa? Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal wafat 241 Hijriah. Berikutnya Ad-Darimi. Jadi Rawahud Darimi itu ya Ad-Darimi itu ya ini imam ini ya, Ad-Darimi wafat 255 Hijriah. Berikutnya Al-Bukhari. Al-Bukhari wafat 256 Hijriah. Berikutnya Muslim wafat 261 Hijriah. Berikutnya Ibnu Majah wafat 273 Hijriah. Mantan kok bisa hafal begitu? Ya karena sering dipakai ngajar. Kalau nggak sering dipakai ngajar nggak apa ya. Gitu, diulang-ulang. Oke, Abu Dawud ya. Abu Dawud wafat 275 Hijriah. Kemudian At-Tirmizi wafat 279 Hijriah. Kemudian terakhir, nah 9, kitab 9 ya, Al-Kutubut Tis'ah itu An-Nasa'i. An-Nasa'i wafat 303 Hijriah. Ini. Jadi kita punya 9 kitab yang masuk dalam kategori Al-Masadirul Asliyah. Ya. Yang pertama Muwatta Malik, ini karya Imam Malik. Itu 179. Jadi kalau kita temukan hadis Rawahu Malik misalkan, berarti hadis itu mengalir dari Nabi yang wafat tahun 11 Hijriah ini. Gitu ya. Jadi melalui sahabat, tabi'in sampailah ke Imam Malik. Ya, kurang lebih 160 tahun ya. Kira-kira gitulah. 160 tahun mengalir. Jadi saudara boleh bayangkan ilustrasinya, saudara dapat cerita dari orang tua saudara yang orang tua saudara terima dari kakek nenek kita. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi sekian generasi ke atas kita dapat cerita uyut kita lah. Buyut kita itu seperti itu. Buyut cerita ke nenek kakek kita cerita ke ibu bapak kita kita cerita ke kita. Ya, itu seperti itu. Ya, kita bertemu jarak kita dengan buyut kita mungkin 100 sampai 120 tahunan ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya, intinya. Nah, mengalir seperti itu. Nah, orang-orang yang menerima aliran riwayat hadis itu disebut dengan rija. Jamak dari rojul ya. Jadi orang-orang itu disebut dengan rija karena mayoritasnya laki-laki, meskipun ada penelitian yang mengkhususkan mengumpulkan riwayat perempuan itu ada, tapi memang tidak banyak ya, persentasenya tidak banyak sehingga digunakanlah istilah rija.
Makna rijal yang lain juga kan expert sebetulnya, ya, ahli. Ya, itu seperti itu ya, tergantung apa? Tergantung nanti konteks kalimatnya, kosakata rijal itu digunakan. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, itunya ilustrasinya. Yang paling dekat ke Nabi adalah Imam Malik. Berikutnya ini ada Ahmad bin Hambal. Pak Anton, kenapa Syafi'i tidak ada di sini atau Abu Hanifah? Ada sebetulnya, tapi naskah yang sampai ke kita hari ini, Musnad Abu Hanifah, Musnad Abi Hanifah itu, ya, Pak Anton, kenapa kadang-kadang menyebut Abu Hanifah, kadang-kadang menyebut Abi Hanifah? Ya tergantung kedudukannya. Jadi ketika saya menyebut Abu Hanifah, itu bisa jadi mubtada dengan khobar yang dibuang, atau jadi khobar dengan mubtada yang dibuang. Seperti itu ya. Jadi ingat-ingat lagi bahasa Arab semester kemarin tuh, gitu ya. Jadi kalau saya menyebut musnad Abi Hanifah, itu menjadi mudhof ilaih dari musnad. Musnadnya mudhof Abi Hanifah. Yang nggak boleh bilang musnad Abu Hanifah kalau kita gunakan bahasa Arab. Tapi kalau kita gunakan bahasa Indonesia, ya nggak apa-apalah ya. Yang penting kan tidak apa? Yang penting kita bisa paham, ya. Yang penting kita bisa paham. Tapi kalau dalam karya tulis nanti dalam makalah, mohon tidak salah gitunya ya. Ya, kalaupun masih salah nanti saya koreksi lah. Nyantai aja ya, nggak usah panik juga. Oke, jadi Abu Hanifah, riwayat dari Abu Hanifah itu ada, tetapi tidak terlacak sebagai musnad yang dikumpulkan ya, ditadwin, dikodifikasi oleh Abu Hanifah langsung, tapi dikodifikasi oleh murid dari murid-muridnya. Jadi Abu Hanifah punya murid, muridnya punya murid, terus baru kemudian mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Abu Hanifah itu. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hanifah itu. Nah, gitu ya, itu seperti itu. Demikian juga Syafi'i. Ada Musnad Syafi'i. Kita temukan itu ada kitabnya Musnad Syafi'i dan seterusnya. Nah, tapi kalau Malik bin Anas, meskipun juga boleh jadi, ini juga dikompil oleh murid-muridnya, tapi penisbahan ke Malik bin Anasnya itu lebih awal, ya. Penisbahan ke Malik bin Anasnya lebih awal. Demikian juga Ahmad bin Hambal. Bahkan Ahmad bin Hambal itu dikompilnya oleh anaknya, siapa? Abdullah, ya, Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu seperti itu, ya. Oke. Berikutnya Sunan Ad-Darimi, berikutnya Bukhari, Muslim dan seterusnya itu seperti itu. Dan naskah-naskah yang 9 kitab ini, yang kita kenal dengan istilah Al-Kutubut Tis'ah itu, sampai ke kita melalui transmisi salinan naskah. Nusakh itu ya, nuskhoh itu bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi naskah. Gitu ya. Naskah itu dari bahasa Arab, nuskhoh, jamannya nusakh. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita hari ini udah terima jadilah sebagaimana Quran. Nah, hanya Quran karena lebih dulu dikodifikasi, dikumpulkan, dijadikan mushaf. Dalam Al-Quran standar Utsmani itu tidak terdapat ragam tulisan. Yang ada ragam baca. Kalau baca masih beragam. Ya, contohnya siapa yang barusan taraweh dapat imam, tapi kayaknya kecil kemungkinan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu ada yang begitu bacanya. Ya biasa mayoritas Indonesia maliki yaumiddin. Nah, itu mayoritas Indonesia itu ya, mayoritas Indonesia itu seperti itu. Tapi ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, itu ada yang begitu. Tulisannya sama. Tulisannya sama. Oke, ini sekedar ilustrasi ya. Kita masuk ke kita masuk ke Quran Mushaf ya. Nah, ini biar dapat ilustrasi bagaimana sih Quran ya. Bagaimana tulisan itu, bagaimana rasem itu. Quran Mushaf
Madinah. Madinah. Kita coba ya. Terus. Oke, Al-Fatihah. Nah, lihat ya. Nah, kita coba perbesar. Ini. Ya. Kita, mayoritas kita bacanya Maliki Yaumiddin. Tulisannya begini. Ya, mim lam kapnya disatukan. Tapi ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, itu. Ya. Jadi, ya. Kalau untuk tulisan Quran aman. Bukan aman ya. Nggak enak juga bilang aman tuh. Nanti kalau gitu bacaannya nggak aman. Tulisannya seragam. Nah, itu ya. Mohon maaf. Tapi kalau bacaannya ada yang tidak seragam. Oke. Jadi seperti itu. Itu ilustrasi aja ya. Itu ilustrasi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Nah, oke. Sekarang saya coba bikin skema jalur. Nah, ini ya. Skema jalur. Turunkan dulu deh. Skema jalur sanad itu, nah ini seperti ini, Bukhari itu. Ini ya. Di Hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu ini nih. Saya kurang huruf ya di sini. Mestinya tulis dulu Al-Humaidi. Entar. Saya tulis dulu sini Al-Humaidi. Ini Bukhari. Oke, ini saya kecilkan adalah ini skemanya biar besar nih. Oke. Jadi yang 7 jalur itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini Bukhari nih. Ini Bukhari ya. Ini Bukhari. Terima dari Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Oke. Al-Humaidi, ini Abdullah bin Zubair. Qala hadatsana Sufyan. Humaidi terima dari Sufyan. Ya, Sufyannya siapa? Sufyan bin Uyainah. Karena ada 2 Sufyan, satu angkatan dengan Malik bin Anas ini. Ya, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Al-Humaidi terima dari Sufyan bin Uyainah. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id itu ini. Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang ini nih. Ini. Jadi jalur satu ini Bukhari ke Humaidi ke Sufyan ke Yahya. Ya, qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ini yang kelewat. Tar. Satu kotak hilang. Mana satu kotaknya ya? Tar. Oke. Saya bikin di sini aja deh. Aduh, ini satu kotak hilang ya. Sorry. Kelewat kayaknya tadi nih. Bentar. Siapa? Ibrahim At-Taimi ya. Sinilah saya nulis ya. Saya ketik aja ya. Ibrahim Ibrahim At-Taimi ya. At-Taimi. Nah ini. Jadinya saya delete aja deh. Gitu ya. Jadi Yahya bin Sa'id Al-Ansari ke Ibrahim At-Taimi ke siapa di sini? Annahu sami'a Alqamah. Ini Alqamah bin Waqqas. Yaqul sami itu Umar bin Khattab. Ini Umar ya. Jadi gitu ya. Seperti itulah.
jalur pertama. Oke, Umar ke Nabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Oke, sekarang jalur kedua Abdullah bin Maslamah nih. Bukhari berkata hadatsana Abdullah bin Maslamah. Bukhari berkata ini Bukhari. Abdullah bin Maslamah mana? Yang ini. Ya. Panton kenapa nggak ke sini? Nanti itu yang belakangan tuh. Kenapa? Karena Muhammad bin Katsir punya guru yang sama dengan Al-Humaydi, makanya saya rempetkan di sini ya. Nah, jadi belajar bikin skema itu ada seninya lah. Ya, ada seninya. Itu. Oke, Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik. Maliknya mana ini? Malik bin Anas. Jadi Abdullah bin Maslamah ke Malik. Oke. An Yahya bin Sa'id. Nah, Yahya bin Sa'idnya sama dengan Yahya bin Sa'id yang ada di jalur pertama ini. Gitu. Jadi kalau jalur pertama saya kasih apa? Kasih apa yang enak ya? Atau kita ulangi deh. Kuning. Kuning ya. Kuning. Jalur kedua kita kasih hijau. Nah, ini ya. Kita kasih hijau. Oke. Ke atasnya sama. Yahya bin Sa'id. Sekarang kita lanjut ke jalur ketiga. Muhammad bin Katsir. Ini baru Muhammad bin Katsir. Nih. Ya, Muhammad bin Katsir an Sufyan. Sufyannya ini. Sufyan yang juga riwayatnya diterima oleh Al-Humaydi. Gitu. Ya, Muhammad bin Katsir kita kasih biru. Oke, ke atasnya sama. Berikutnya hadatsana Musaddad. Mana Musaddad? Nah, ini Musaddad nih. Kita kasih magenta. Ah. Oke. Hamad bin Zaid. Ya. Hadatsana Hamad huwa ibnu Zaidin, berarti Hamad ibnu Zaid, Hamad bin Zaid. Ini kita kasih magenta. Berikutnya hadatsana Yahya bin Qaza'ah. Mana Yahya bin Qaza'ah? Ini. Ah, ini Yahya bin Qaza'ah nih. Kita kasih biru. Aduh, nggak enak birunya ketuaan. Kita kasih merah lah ya. Ah, ini kita kasih merah. Ini Yahya bin Qaza'ah. Hadatsana Malik tuh. Malik dari Yahya ke Malik. Maliknya ini udah hijau nih, jalur ini. Terus mana lagi? Dua lagi ya, dua lagi. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini nih, Qutaibah bin Sa'id. Mana Qutaibah bin Sa'id ini? Ini Qutaibah bin Sa'id ya. Guys. Ini Qutaibah bin Sa'id kita kasih warna biru, birunya ketuaan. Nah, ya, hijau yang inilah. Biar dapat aja warnanya ya. Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Abdul Wahab. Abdul Wahab yang atas nih. Hijau. Oke. Nah, terakhir hadatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man mana ini? Kita kasih hijaunya yang ini. Nah, Abu Nu'man hadatsana Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid yang ini. Nah, jadi udah ya. Dapat ya 7 jalur sanad Bukhari. 7 jalur dengan 7 ragam variasi redaksi hadis niat itu. Ini nih ya. Tuh, seperti itu. Itu. Jadi sudah mulai terbayang sekarang seperti apa atau bagaimana hadis diriwayatkan itu. Jadi kalau dari Bukhari ke Nabi namanya isnad. Kalau dari Nabi sampai ke Bukhari sampai ke Muslim itu namanya riwayat. Mohon jangan ketukar ya. Mohon jangan ketukar. Isnad dan riwayat itu mohon jangan tertukar. Dari Nabi ke Mudawwin, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah itu riwayat. Tapi kalau dari Bukhari ke Nabi itu isnad. Oke. Nah, di bawah Bukhari ada Imam Nawawi. Menulis Arba'in Nawawi, menulis Riyadhus Shalihin. Setelah Nawawi ada mahasiswa UIN mau bikin makalah. Mau bikin skripsi, mau bikin tesis, mau bikin disertasi. Ya,
mahasiswa UIN hidup 1444. Ya. Nawawi berapa kemarin? 625. Ya, sebentar. Lupa saya Nawawi. Cek dulu deh. An Nawawi. Sorry. Lupa. Sorry. An Nawawi. Nah, ini 631. Wafat 676. Oh, sorry, bukan itu ya. Wafat 676. Ah, gitu. Jadi kita hidup di 1444, baca bukunya ulama yang wafat di 676. Ulama tersebut mengutip karya tulis ulama yang wafat di 256. Siapa? Bukhari. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itulah ilustrasinya. Ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, oke. Jadi oke. Dari Bukhari ke Nawawi 676, Bukhari 256, Nawawi 676 itu kalaulah ada salah seorang guru saya menyebutnya sanadul kutub. Jadi sanad juga, silsilah juga, tetapi karya tulis. Yang hari ini kita sebut sebagai referensi. Gitu ya. Yang hari ini kita sebut sebagai referensi. Mana buktinya? Ini yang tadi saya sudah kirim. Nah, ini. Ya. Itu. Ya saya perbesar dulu ya. Ini biar enak aja. Nah, ini. Kemarin saya sudah tampilkan ya PDF-nya. Rawahu Imam ini kurang alif ini. Diriwayatkan oleh 2 orang imam. Asalnya imamani ya. Jadi mudah nunnya dibuat. Oke. Bukhari. Siapa Bukhari itu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Ya, wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Nah, ini Bukhari dan Muslim. Bukhari 256, Nawawi 676. Ya. Kita hidup di 1444. Nah, gitu. Sekarang kita lihat dalam Arba'in Nawawi teksnya ini. Nih. Ini teks dalam Arba'in Nawawi. Ya. Jadi ketika kita baca dalam Arba'in Nawawi, An-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita cek di Bukharinya seperti ini. Jadi yang sama teks yang ada di Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu ada di nomor urut 1. Ya. Gitu. Gitu. Karena begini, ya, kalau kita baca kembali nih nomor urut 1 di Bukhari, itu langsung famangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Sementara di Nawawi famangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Saya kasih marun ya ini. Di mana yang marun itu? Adanya di sini. Nih. Di Bukhari nomor urut 52. Ini yang marun itu ya. Dan di Muslim, ya di Muslim kan cuma 1 ya. Ini. Tuh. Gitu. Jadi kayak semacam apa? Parafrase lah gitu ya. Itu yang kemudian disebut sebagai riwayat bil makna. Ya, disebut sebagai riwayat bil makna. Itu seperti itu. Ya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin. Nah, ini ya. Di sini kan au ila imra'atin, di sini aw imra'atin. Ini ada di Bukhari 52. Di sini yankihuha, nah yankihuha ada di Bukhari nomor urut 1. Di Bukhari 52 itu yatazawajuha. Artinya sama. Yang akan dinikahinya, gitu ya. Yang akan dia menikahinya, nah itu kalau terjemahan harfiahnya begitu ya. Itu. Jadi yankihuha di sini. Di sini yatazawajuha. Di Muslim yatazawajuha. Itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nih, jadi seperti ini. 1. Yang kedua yang ingin saya tekankan,
Yang kemarin saya sudah bilang, tadi juga saya sudah singgung sedikit, yang melalui musaddad itu. Yang melalui musaddad itu ternyata maklub, ya, terbalik posisinya. Nih, jadi ila dunia Dari Sabang sampai ya, ila dunia yusibuha dulu ini, awimraatin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, baru wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nih. Jadi wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, posisinya setelah wa man kanat hijratuhu ila dunya, fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan ini secara teori ulumul hadis, hadisnya maklum. Silahkan dilihat kembali apa itu hadis maklum di buku yang kemarin saya sudah kirimkan. Itu buku Mahmud Tohan aja, rahimahullah. Tuh, seperti itu ya. Nah, jadi oke, ini saya berharap ini bisa memperjelas apa yang kemarin saya sudah tampilkan ya. Di apa yang sudah saya berikan di perkuliahan kemarin. Kemarin kan ilustrasi sanadnya belum rapih lah. Ini juga ini Ibrahim At-Taiminya kelewat. Mohon maaf. Itu seperti itu. Oke. Begitu. Waduh, 38. Waduh, ternyata ini ada yang dari di luar kelas. Ya, di luar kelas muamalah nih. Ya, ada yang S3 apa pasti Adi ini. Pasti Adi hadir juga ini. Oke. Ini pasti Adi. Jadi kenapa ini saya kirim ke Pasca? Itu soal ujian komprehensif hadis ahkam itu, Pak. Hadis ahkam itu pilih satu hadis yang terkait dengan disertasi. Kemudian tahrij, buktikan kualitasnya sahih, hasan, dhaif. Nah, itu materi S1, Pak, sebetulnya. Ya. Tapi ya samalah gitu, mau S1, S2, S3 ngelacak hadis sampai ketahuan sahih, hasan, dhaif itu ya sama, mau S1, mau S2, mau S3. Kalau di PTKI di perguruan tinggi Kemenag itu diberikannya di S1. Tapi karena ya jenjang itu kan hanya jenjang, Pak ya. Kajian itu kan siapapun boleh mengikutinya. Oke, silakan Rifki. Rifki raise hand nih. Ada apa Rifki? Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mengenai ini Pak, tadi kan sedikit menyinggung masalah matan hadis yang berbeda di beberapa kitab induk gitu Pak. Misal tadi dibilang di kitab Bukhari berbeda nanti di kitab Imam Nawawi. Maksud saya Pak, maksudnya kalau dalam penulisan hadis itu sendiri acuannya kan kita ngambil dari kitab induk atau dari tergantung kita sendiri. Langsung mau ngambil dari mana itu kan bebas. Kalau dari kitab Arba'in kan semuanya, misalnya dari Arba'in hadis 1 dibilang bahwasanya itu rawahulnya Bukhari dan Muslim, dan penulisannya juga digabung begitu Pak dari segi matan. Baik. Yang pertama itu tergantung kita sedang dalam posisi apa. Ya. Kalau kita sebagai khotib Jumat, khotib Idul Fitri, ya pilihlah yang paling komplit, Pak. Ya. Jadi kita bolehlah hadis Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Mukhtarul Hadis itu bisa kita gunakan di wilayah publik dengan tetap menyebutkan sumber. Tapi kalau kita jadi peneliti, jadilah peneliti. Ikuti tradisi Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ya, muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Nah, itu Pak, di Bulughul Maram itu kan ada yang begitu. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Oke. Ini enaknya kuliah zaman sekarang ini semuanya serba Internet of Things ya. Ini Bulughul Maram. Bulughul Maram.
Nah, langsung kita ketik PDF gitu aja Pak, biar langsung dapat kitabnya Pak. PDF atau langsung ketikkan archive biasanya gitu ya. Nah, ini ada di Wakfia nih. Kita buka ya. Alah, just moment. Okay, just moment checking if the site connection is secure. Oke, nah, mari kita lihat Pak. Ini boleh diunduh Pak, gratis ya. Jadi saya kalau bagi-bagi PDF itu ya dapat yang kayak beginilah. Ya, tinggal dibuka aja. Barusan saya lihat ada Ibu Naki ya. Selamat malam Bu, Assalamualaikum. Kelas Purwokerto hadir nih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kangen suaranya Prof, jadi saya hadir. Iya. Itu, saya juga kangen nih ke Purwokerto nih. Ya, Ya. itu. Sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah Prof. Ya. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu. Nah ini ya. Al-ma'u min al-ma' rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Nah yang kayak gini Pak, ini tradisi akademik Pak. Ya, ini tradisi akademik itu seperti itu. Jadi kalau kita sebagai peneliti dan kita merujuk masadir asliyah, maka ungkapkanlah apa yang ada di masadir asliyah itu. Ya, itu seperti itu Pak. Mari kita lihat nanti mana ya walabzu itu. Ini wahaza lafzu Tirmizi wahasanahu. Ini Pak, rawahul khamsah ya. Wahaza lafzu at-Tirmizi. Wahaza lafzu Tirmizi. Ini redaksi at-Tirmizi. Ya, itu. Nah, 3. Di sini malah ada tambahannya, tidak hanya khamsah Pak. Gitu ya. Rawahul khamsah wa hasanahu Tirmizi, wahaza lafzu Tirmizi wa hasanahu. Sebentar. Waza zadal hakim fa innahu an syatu lil aud. Nah, ini dalam Al-Hakim 2. Bentar, mana 2. Tapi ini ziyadahnya saza. Jadi mukhalafah anisikot. Jadi yang berbeda, tambahan ini berbeda dari riwayat orang lain yang juga kualifikasinya sikot, makanya dikatakan syaz. Gitu. Karena hadis syaz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sikot berbeda dengan perawi sikot lainnya. Atau wakilah bahkan lebih sikot dari yang lain. Itu. Ya. Jadi posisi kita itu ada di mana? Nah, ini muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Ini ya. Muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Jadi redaksi yang dipilih oleh Ibnu Hajar, izakta salam minal janabah, yabda'u dan seterusnya ini adalah redaksi Muslim. Jadi Ibnu Hajar sudah memberitahukan, sudah memberikan contoh kepada kita secara tradisi akademik, kita ngutip dari A, sebutkan kita kutip dari A. Kita ngutip dari B, sebutkan kita ngutip dari B. Bahwa hadis itu ada di ABCD, ya kita ungkap hadis itu ada di ABCD. Tetapi yang kita pilih adalah yang A, misalkan seperti itu. Gitu ya. Halo. Halo Rifki atau Pak Rifki? Siapa? Dapat dipahami Pak. Oke. Gitu. Oke. Cukup. Mari ngopi dulu. Ngopi. Gitu. Mari Pak, ngopi Pak. Ya. Ada kelas Jogja nih? Ada kelas Jogja? Saya asli Purbalingga, Prof. Dekat Purwokerto. Ya, itu yang tadi Purwokerto. Ibu Nakiah itu teman sejawat saya, Pak. Iya, itu. Ibu Nakiah itu teman sejawat saya. Kami sama-sama mengajar metodologi kritik hadis di UIN Saizu. Ya, gitu. Dan link ini saya share di link WAG mahasiswa saya lah gitu ya. Saya share di itu. Meskipun kan saya sudah tidak
Sudah lama kan Bu ya, nggak ke Purwokerto gitu. Tapi WAG-nya kita komunikasi tetap jalan, gitu. Insya Allah, insya Allah. Oke, kalau cukup saya pikir kita tutup saja dulu ya sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk mahasiswa S1, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh besok di jamnya ya, sesuai jadwal ditanyakan saja. Dan kalaupun misalkan oke. Kalaupun misalkan saya tidak langsung menjawab, ya mohon menunggu jawabannya saja. Karena besok biasa kan jadwal dempet itu ya, jadwal agak bentrok dengan Febi itu besok itu. Saya di Febi ngajar makro besok itu, makroekonomi. Gitu ya, Mas Tiadi. Tapi yang link Febi itu besok nggak usah saya share lah ya, karena itu substansi materinya menjadi sangat ada space yang bolong kalau saya share ke mahasiswa pasca gitu ya. Itu seperti itu. Itu mungkin penutup ya. Jadi penutup dari saya itu tetap semangat siapapun itu. Nah, jadi bagi Pak Astiadi dan kawan-kawan, ya mohon mulai berlatih aja Pak. Jangan-jangan nanti di ujian kualifikasinya dapat soal dari saya dan saya selalu membocorkan soal, Pak. Ya. Bocorkan soal. Jadi pilih hadis sesuai dengan yang S2 juga sama ya, yang S2 pilih hadis sesuai dengan tesis, pilih hadis sesuai dengan disertasi, takhrij, syarah turos, syarah klasiknya seperti apa, syarah kontemporernya seperti apa, kemudian di skripsi, di tesis dan di disertasi sama juga yang di skripsi juga saya begitu ya. Ujian kompre S1 itu seperti itu, saya cek gitu skripsi mahasiswa ngutip hadis apa? Nah, gitu ya. Oh, ngutip hadis ini. Gimana kualitasnya? Sahih tidak? Bagaimana kita tahu bahwa ini hadis sahih, hasan atau dhaif? Kalaupun dhaif tetap bisa digunakan atau tidak? Kalau bisa digunakan, gimana syaratnya? Hadis dhaif bisa digunakan dan seterusnya. Itu standar PTKI ya. Standar perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di bawah Kemenag ini, dan ya seperti itulah kita mempelajari Islam. Jadi Islam sebagai anutan itu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah anutan kita. Islam sebagai kajian, maka kita berada dalam posisi sebagai peneliti. Tidak ada yang steril, itu ya. Jadi beda kamar lah. Islam sebagai keyakinan kita dengan Islam sebagai subject matter penelitian kita. Ketika kita berada di kamar yang satunya lagi sebagai peneliti, maka kita sebagai peneliti. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya sampai sini dulu. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Sudah banyak Bapak. Bapak. Happy family. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak.